Itulah mengapa hari-hari ini kehidupan dunia semakin susah, semakin sulit, semakin berat. Karena ini adalah candra di muka untuk menggodok, untuk menggembleng Anda dan saya supaya mencapai standar tertentu, yaitu standar di mana kita terlepas dari kemelekatan terhadap reinkarnasi yang berulang. Halo Metafisiker, apa kabar Anda semua? Kehidupan lebih baikkah? Atau justru lebih sulit? Ya, faktanya kehidupan memang semakin hari semakin sulit. Ya, memang begitulah kehidupan dunia. Berjumpa kembali dengan saya. Mungkin Anda bertanya-tanya dan heran, mengapa saya tidak begitu aktif mengupload video-video baru. Ya, karena bagi saya tidak kejar tayang, tidak kejar jam tayang, tidak seperti beberapa channel lain yang hampir setiap hari gitu ya upload video. Saya salut sekali. Saya hanya akan menyampaikan sesuatu berbasis revelation, pewahyuan. Karena kalau berbasis pewahyuan itu akan sangat bermanfaat. Pertama bagi saya secara pribadi, dan juga kemudian bagi saudara-saudari semua metafisiker. Lain halnya kalau itu berbasis kejar tayang. Ya, buat konten sebanyak mungkin, ambil sumber, narasumber dari sini gitu ya. Ya itu hebat. Saya tidak melakukan yang seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat juga bagi kita semua. So, tetap di sini bersama saya di Metaphysics for Life. Pernahkah Anda bertanya mengapa kehidupan semakin hari menjadi semakin susah, semakin sulit di dalam mencari penghidupan duniawi? Ya, pertama saya beritahu bahwa memang ada sosok yang ditugaskan untuk mempersulit kehidupan dunia ini. Dia bukan Tuhan, dia sosok lain daripada Tuhan. Loh, kenapa kok Tuhan izinkan? Ya, justru Tuhan izinkan. Dia mengacak-acak kehidupan supaya sulit, supaya susah gitu ya. Di dalam penyebutan beberapa bisa berbeda. Bisa disebut iblis, bisa disebut setan, bisa disebut Kali Yuga. Tetapi menunjuk pada pribadi yang sama yang diizinkan mengacak-acak ritme kehidupan supaya tidak nyaman, supaya susah, supaya berat gitu ya. Ya itu faktanya. Pertanyaannya, kenapa sosok itu diberi kuasa, diberi izin mempersulit kehidupan? Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan begitu? Bukankah Tuhan bisa saja menyingkirkan sosok tersebut sehingga dunia ini nyaman, sentosa gitu ya? Tetapi tidak lakukan itu. Justru ia diberi izin untuk hal tersebut. Itu yang akan kita bahas. Ya, pertama, saya akan mengutip satu pernyataan dari seorang guru besar di dalam peradaban manusia. Ia seorang nabi, berkata begini kepada murid-muridnya. Kewarganegaraan kita manusia, Anda dan saya, adalah sebagai warga negara surgawi. Ya, that's it. Warga negara surgawi yang hari ini hidup di alam raga, alam fisik, yaitu dunia. Tetapi aslinya KTP kita tuh KTP surgawi gitu ya, bukan KTP dunia. Pertama itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kita hidup di dunia hari ini? Saya akan menjelaskan juga hal tersebut. Oleh karena kita adalah warga surgawi yang hari ini hidup di kehidupan duniawi hari ini, itu karena adanya sebuah keadaan yang melekat di dalam diri kita, entah Anda mempercayai atau tidak siklus reinkarnasi, bahwa kita itu memiliki karma yang belum beres. Ya, di beberapa keyakinan lain percaya reinkarnasi,
keyakinan A, keyakinan B, tetapi ada keyakinan lain yang tidak mempercayai. Tetapi tetap saya akan menyampaikan supaya ini juga menjadi pertimbangan, menjadi referensi setiap Anda melihat suatu hal. Kita sebagai warga surgawi yang hidup hari ini di dunia dengan jasad jasmani ini adalah karena masih memiliki karma yang belum beres. Ya, kenapa belum beres? Ya, karena untuk kembali ke kehidupan surgawi, kita harus selesai dulu dengan karma duniawi kita. Nah, kalau hari ini Anda dan saya masih hidup memakai jasad jasmani, menjalani kehidupan struggle dengan dinamikanya, karena ada karma yang belum beres, belum mencapai standar tertentu yang memungkinkan Anda kembali ke kampung halaman, ya, ke habitat aslinya. Kalau disebut habitat yaitu surgawi. Selama di dunia ini bereskan dulu, capai standar tertentu sehingga layak kembali ke kehidupan surgawi. Lalu pertanyaannya, bagaimana memperbaiki standarisasi surgawi sehingga kita selesai dengan karma yang terus berulang, bereinkarnasi kembali menjadi manusia yang dari abad ke abad, dari milenium ke milenium, dengan dunia yang semakin hari semakin berat. Ada dua cara. Setidaknya ini yang saya terima di dalam revelation saya pada kesempatan kali ini. Pertama adalah connecting the dot. Synchronicity. Kalau Anda tidak memahami bahwa Anda tidak memiliki kepekaan connecting the dot seperti yang disampaikan Steve Jobs, maka Anda akan miss sebuah kesimpulan, sebuah gambaran utuh tentang sebuah petunjuk kehidupan. Petunjuk dari surgawi, guidance dari surgawi itu real setiap hari, tetapi most the people, kebanyakan orang tidak mengenalinya. Yaitu tentang synchronicity tadi. Satu hal dengan hal lainnya itu saling berkaitan sehingga membuat sebuah kesimpulan, sebuah gambaran utuh, makna utuh yang bermanfaat bagi kehidupan setiap Anda dan saya hari ini. Itu guidance pertama adalah dengan synchronicity. Connecting the dot sehingga Anda memiliki gambaran utuh tentang sebuah makna yang bermanfaat bagi kehidupan Anda dan saya untuk memperbaiki sehingga menjadi standarisasi kehidupan tertentu, terlepas dari karma duniawi dan masuk kehidupan, kembali ke kehidupan habitat kita, surgawi. Kenali itu. Yang kedua adalah impuls, dorongan yang muncul di dalam intuisi, di dalam hati Anda. Itu adalah guidance-nya Tuhan, petunjuknya Tuhan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita perbuat, tindakan apa, keputusan apa yang harus dieksekusi. Ada guidance, dorongan yang timbul di dalam hati. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mengenalinya, menganggap itu sesuatu yang tidak penting, menganggap itu halusinasi. Padahal itu adalah guidance, petunjuk surgawi setiap hari yang akan membuat Anda dan saya terlepas dari siklus berulang reinkarnasi kehidupan duniawi yang menyusahkan, yang berat, yang struggle ini. Guidance-nya di dalam hati. Jangan abaikan, jangan anggap itu sebuah halusinasi. Kalau Anda peka terhadap dua hal itu, maka di kehidupan berikutnya setelah raga jasmani di masa ini tidak terpakai lagi, usang, dan jiwa roh Anda sudah layak kembali ke kehidupan surgawi. Kembali ke pertanyaan yang awal, mengapa kehidupan duniawi hari ini begitu susah, begitu sulit? Jawabannya adalah karena ini adalah bukan tempat tinggal kita, ini adalah kawah candra di muka untuk setiap manusia. Itu seloka. Kawah candra di muka adalah suatu tempat, suatu kondisi yang tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Kawah candra di muka sendiri berasal dari sebuah sejarah, sebuah legenda bahwa ketika Gatotkaca ingin mencapai sebuah standar sebagai satria sejati, ia dimasukkan dulu ke kawah candra di muka. Setelah lulus perebusannya, penggodogannya, penggemlegannya, ia tampil menjadi sosok dengan standarisasi SNI gitulah ya.
sebagai ksatria Gatot Kaca, otot kawat balung besi. Nah, mengapa kehidupan dunia begitu susah, begitu gerah, begitu panas, struggle? Sengaja Tuhan utus sosok tertentu untuk membuat dunia ini tidak nyaman. Supaya apa? Manusia tidak terlena dengan kehidupan duniawi yang aslinya bukan habitatnya. Bukan tempat yang abadi buat yang disebut manusia. Maka dibuat tidak nyaman. Sedangkan dibuat tidak nyaman aja, manusia banyak yang betah. Banyak yang berupaya untuk melekat kepada hal duniawi. Sekalipun dibuat tidak susah loh, bayangkan. Apalagi kalau Tuhan buat kehidupan di duniawi ini begitu nyaman. Orang akan terlena dan tidak ingin kembali ke kehidupan surgawi. Habitat aslinya dengan tujuan tertentu menurut Tuhan. Itulah mengapa hari-hari ini kehidupan dunia semakin susah, semakin sulit, semakin berat. Karena ini adalah candra di muka untuk menggodok, untuk menggembleng Anda dan saya supaya mencapai standar tertentu, yaitu standar di mana kita terlepas dari kemelekatan terhadap reinkarnasi yang berulang dengan kehidupan dunia. Sesungguhnya ini adalah pengajaran moksa tingkat lanjut. Kalau di video sebelumnya saya mengajarkan moksa tingkat dasar, bahwa setiap kita tidak boleh melekat dan berorientasi kepada kehidupan materialisme. Itu moksa tingkat dasar. Dan sekarang saya menyampaikan pengertian step up, level up gitu ya. Moksa di mana kita terlepas dari siklus karma, reinkarnasi yang berulang, sehingga kita kembali kepada aslinya, habitat aslinya kita, yaitu kehidupan surgawi. Selama kehidupan dunia ini digembleng, digodok, dikawah candra di muka, supaya kita, jiwa dan roh kita terbiasa kembali dengan neternya kehidupan surgawi. Karena kalau neter kita melekat kepada hal duniawi, selamanya tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan surgawi, di mana kehidupan abadi itu seharusnya tempat Anda dan saya. Kiranya ini menjadi pembelajaran next level up bagi kita semua. Level moksa tingkat kedua yang akan mengantarkan Anda dan saya mencapai kehidupan sejati. Mungkin ini akan mengecewakan bagi beberapa orang, karena yang ditunggu-tunggu sebenarnya ilmu yang membuat saya menjadi kaya gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Beberapa orang tuh mencari ilmu, berharap ilmu itu dapat memperkaya dirinya. Ya, saya tegaskan, kalau Anda ingin fokusnya kepada hal materialisme, ada tempat lain untuk hal tersebut ya. Silakan Anda tuju tempat tersebut, maka Anda akan diberi petunjuk-petunjuk bagaimana mengkolek benda materialisme dengan cara tertentu ya. Tetapi di dalam diri saya mengemban tugas untuk menyampaikan hal-hal di mana membebaskan setiap orang dari sengsara duniawi, yaitu siklus reinkarnasi yang berulang, yang terjebak di dalam kehidupan dunia. Ya, kiranya ini benar-benar bermanfaat, menjadi pencerahan. Terima kasih.